Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Gunawan dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 22051208183. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTP cabling dan akan mendemonstrasikan cara pemasangannya menggunakan aplikasi Android bernama UTP Kabel Simulator. Yang pertama, apa sih kabel UTP itu? UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, sesuai dengan namanya unshielded yang berarti tidak terlindungi. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Shielded Twisted Pair. Nah, nama twisted pair sendiri ini merujuk pada bentuk dari isi kabel yang saling berlilitan pada setiap pasangnya. Kemudian, apa saja sih fungsi kabel UTP itu? Yang pertama, kabel UTP banyak digunakan dalam subsistem kabel horizontal dan backbone. Yang kedua, kabel UTP digunakan untuk mentransfer sinyal audio dalam sebuah sistem pengawasan dan keamanan pada komponen NVR, DVR, dan HVR. Yang ketiga, kabel UTP digunakan sebagai kabel Ethernet dan kabel telepon pada jarak pendek hingga menengah untuk mentransfer data dan sinyal audio. Yang keempat, kabel UTP digunakan untuk koneksi DAM terminal ke komputer mainframe. Yang kelima, kabel UTP digunakan untuk mentransfer sinyal dalam sistem otomatisasi dan kontrol. Kemudian yang ketujuh, karena UTP sangat baik untuk mentransfer data, UTP digunakan untuk mentransfer data pada kecepatan rendah dan tidak memerlukan grounding. Yang kedelapan, karena UTP lebih murah, UTP sering digunakan sebagai kabel tambalan. Kemudian UTP juga digunakan sebagai konverter media gigabit, konverter media serat, dan saklar serat optik. Yang terakhir, UTP juga digunakan untuk jaringan LAN seperti pada jaringan komputer antar komputer, seperti komputer dengan printer, komputer dengan modem, dan lain-lain. UTP memiliki 8 jenis kabel. Yang pertama ada warna jingga yang memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Kemudian ada putih jingga yang memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Kemudian hijau sebagai pengantar paket data. Putih hijau juga memiliki fungsi sebagai pengantar paket data. Kemudian ada kabel biru dan kabel putih biru sebagai pengantar paket suara. Kemudian ada kabel coklat sebagai pengantar tegangan DC, dan putih coklat yang fungsinya sama dengan kabel coklat, yaitu untuk pengantar tegangan DC. Nah, untuk jenis kabel UTP ini dia memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada straight through. Kabel UTP straight through digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, atau sebaliknya, dan lain-lainnya. Kemudian untuk kabel UTP straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Seperti terlihat pada gambar di samping, urutan kabel UTP pada konektor 1 dimulai dengan putih jingga, kemudian jingga, putih hijau, kemudian biru, putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat, dan yang terakhir coklat. Nah, pada konektor 1 ini urutannya sama dengan konektor kabel UTP pada konektor 2. Jadi pada pertama ada putih jingga, yang konektor 2 juga putih jingga. Begitu seterusnya sampai urutan terakhir, yaitu coklat. Kemudian yang kedua ada jenis kabel UTP crossover. Nah, kabel UTP ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antar router atau antar komputer. Untuk aturan penyusunan sendiri berbeda antara tiap ujung konektor. Seperti pada gambar di samping, pada konektor 1 urutan pertama itu ada putih jingga, sedangkan pada konektor 2 itu ada putih hijau. Kemudian urutan kedua pada konektor 1 ada jingga, pada konektor 2 urutan kedua itu ada hijau. Jadi pada konektor 1 dan konektor 2 itu penyusunannya berbeda.
Kemudian yang ketiga ada jenis kabel UTP rollover. Nah, untuk jenis kabel UTP ini dia hampir sama dengan tipe yang pertama yaitu straight through. Namun, tipe kabel rollover lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol seperti switch dengan printer. Kemudian untuk aturan penyusunan sendiri itu dia terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Seperti pada gambar di samping, pada konektor 1 urutan pertamanya dia putih jingga dan urutan terakhirnya ada coklat. Sedangkan untuk konektor 2 pada urutan pertamanya itu ada kabel coklat, sedangkan terakhirnya putih jingga. Bisa terlihat di sini konektor 1 dan konektor 2 itu saling terbalik. Jadi yang awal jadi terakhir, yang terakhir jadi awal. Kemudian ada kategori UTP. Yang pertama itu ada kabel CAT1 yang biasa digunakan untuk kabel telepon. Kemudian ada kabel CAT2 yaitu kabel UTP kelas terendah kedua yang digunakan untuk mendukung komunikasi suara dan data digital. Kemudian ada CAT3 yaitu UTP yang digunakan untuk aplikasi token ring dan time-based Ethernet. Kemudian ada kabel CAT4 yaitu kabel UTP yang memiliki 4 pasang kabel yang digunakan untuk jaringan token ring. Kemudian ada kabel CAT5 yang digunakan dalam pemasangan kabel terstruktur untuk koneksi Ethernet, token ring, dan fast Ethernet. Kemudian ada kabel CAT5E yang saat ini sangat populer dan digunakan dalam koneksi Ethernet, Gigabit Ethernet, dan fast Ethernet. Kemudian ada kabel CAT6 yaitu kabel UTP bermutu tinggi yang digunakan untuk koneksi Gigabit Ethernet dan 10 Ethernet. Kemudian ada kabel CAT6A yang juga digunakan untuk Gigabit Ethernet dan 10 Ethernet. Kemudian ada kabel CAT7 yaitu kabel UTP kelas atas yang digunakan untuk Gigabit Ethernet dan 10 Ethernet. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan pemasangan kabel UTP jenis straight B ya. Kita mulai saja di sini. Pertama kita potong dulu kabelnya. Nah, kita potong juga ini. Setelah itu kabelnya kita luruskan. Setelah lurus ini kita tinggal menyusun kabelnya. Oke, di sini saya akan menggunakan urutan straight ya. Dimulai dari putih oranye, kemudian oranye, kemudian putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, putih coklat, dan yang terakhir coklat. Nah, setelah ini kita pasang dan kita cek. Sudah, kita tes. Nah, kita lihat ya tadi base straight, jadi seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih.